Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada perkataan beliau wa min adabihi, dan di antara adab-adab penuntut ilmu, adab-adab penuntut ilmu adalah ayahtamila jafwata syekh, hendaknya dia menanggung kerasnya syekh, wa su'a khuluqihi, dan buruknya akhlaknya. Hendaknya dia bersabar di dalam menghadapi kerasnya syekh dan akhlak buruknya syekh. Wa alla yasuddahu dzalik, dan hendaknya hal itu tidak menghalanginya an mulazamatihi, dari terus-menerus mulazamah terhadap guru tadi, wa tiqati kamalihi, dan meyakini kesempurnaannya. Jangan sampai buruknya akhlaknya syekh dan sikap kerasnya syekh tadi menghalanginya daripada senantiasa berguru kepadanya dan meyakini kesempurnaannya. Wa ayyata awwala, dan hendaknya menafsiri, siapa? Talib tadi, penuntut ilmu tadi, mentafsiri li af'alihi wa aqwalihi, perbuatan-perbuatannya syekh dan perkataan-perkataannya syekh tadi, allati zahirul fasad, yang mana zahirnya adalah satu kefasadan, satu kerusakan. Hendaknya dia tafsiri ta'wilatin sahihatan, dengan penafsiran yang benar. Fama ya'jizu an dzalik, maka tidak lemah dari menafsirkan dengan penafsiran yang benar tadi, maka tidak mampu daripada mentafsiri dengan penafsiran yang benar tadi, illa, kecuali qalilut taufiq, kecuali orang yang sedikit taufiknya, au atimuhu, atau bahkan tidak memiliki taufik. Fa idza jafahu syekh, maka apabila syekhnya tadi bersikap keras terhadapnya, ibtada'a huwa bil iktidar. Ibtada'a, hendaknya memulai, huwa, dia talib tadi, penuntut ilmu tadi, hendaknya dia memulai bil iktidar, memohon maaf, ila syekh, kepada syekh. Wa azhara, dan dia menampakkan anna dzanba lahu, bahwasanya dosa tadi adalah miliknya penuntut ilmu. Wal ataba alaihi, dan celaan tadi itu layak ke atasnya. Fadzalika, hal itu anfa'ulahu fil akhirah wa dunya, hal itu lebih memberikan manfaat kepadanya di akhirat dan dunia. Wa anqa, dan lebih membersihkan liqalbi syaikhihi lahu, dan hal itu lebih membersihkan hatinya syekh terhadapnya. Waqad qalu, dan sungguh mereka para ulama telah mengatakan, man lam yasbir ala dhulli ta'allum, siapa yang tidak bersabar ketika dihinakan ketika belajar, baqiya umruhu fi amayatil jahalah, maka sisa umurnya tadi akan dia berada di dalam kebutaan kejahilan. Siapa yang tidak bersabar atas dihinakan ketika dia belajar, maka sisa umurnya tadi akan berada di dalam kebutaan kejahilan. Wa man sabaru alaihi, dan siapa yang bersabar atasnya dihinakan ketika belajar, ala amruhu, maka urusannya tadi akan kembali ila izil akhirah wa dunya, kepada kemuliaan akhirat dan dunia. Wa minhu, dan darinya al-atharul masyhur, yaitu athar masyhur an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, dzallaltu taliban, aku menjadi hina, taliban, ketika aku menjadi santri. Ketika aku belajar, aku ini menjadi hina. Fa'azaztu matluban, akan tapi setelah aku menjadi matlub, orang yang dicari, yaitu kiai, ustadz, maka matluban aku, fa'azaztu, maka aku menjadi mulia. Faslun, fasal, fil hirsi, di dalam semangat, alal ilmi, atas mencari ilmu, semangat di dalam mencari ilmu.
Wa min adabihi al-muakkadati, dan termasuk adab-adabnya penuntut ilmu yang dikuatkan adalah ayyakuna harisan 'ala ta'allum. Hendaknya penuntut ilmu tadi semangat 'ala ta'allum untuk belajar, muwadziban alaihi, terus-menerus belajar, fi jami'il awqat, pada seluruh waktu-waktu, allati, yang yatamakkanu minhu fiha, yang memungkinkan belajar fiha pada waktu-waktu tadi. Wala yaqna, dan jangan merasa cukup, bil qalil, dengan ilmu yang sedikit, ma'at tamakkunihi, bersama mampunya dia, minal kathir, daripada menghasilkan ilmu yang banyak. Wala yahmil nafsahu, dan jangan membawa dirinya kepada sesuatu, la yutiqhu, yang dia tidak mampu. Jangan membawa dirinya kepada pelajaran-pelajaran yang dia tidak mampu. Kenapa? Makhafatan minal malal, karena dikhawatirkan dari bosan, wadya'i ma hassalah, dan tersia-sia apa yang telah dia hasilkan. Wahada, akan tapi ini, itu yakhtalif, berbeda-beda, bikhtilafin nas wal ahwal, berbeda-beda dengan perbedaan manusia dan keadaan. Kadang ada orang yang diberi beban sedikit, dia sudah tidak mampu. Akan tapi ada yang diberi beban pelajaran yang banyak, justru dia malah semakin tertantang. Ada. Wa idza jaa ila majlis syekh, dan apabila jaa, jika dia datang, ila majlis syekh, kepada majelisnya syekh, falam yajidhu, akan tapi dia tidak mendapati syekh, intadharahu, hendaknya dia menunggu syekh, wala zama babahu, dan hendaknya dia melazimi pintunya syekh, nunggu. Wala yufawwitu wazifatahu, dan jangan sampai dia melewatkan wazifatahu, tugasnya, rutinitasnya, illa, kecuali ayyakhafa karahata syekh lidzalika, kecuali dia takut akan ketidaksukaan syekh tadi, lidzalika, terhadapnya. Gambarannya bi ayya'lama, dengan sekira dia mengetahui, min halihi, daripada keadaannya syekh tadi itu, al-iqra'a, mengajar, fi waqtin bi'ainihi, pada waktu tersebut. Jangan sampai rutinitasnya tadi tumburan dengan waktu mengajarnya syekh. Wa annahu, dan bahasanya syekh tadi, la yuqri'u, tidak mengajar, fi ghairihi, pada selain waktu tersebut. Jadi hendaknya dia mengatur waktu, jangan sampai rutinitasnya tadi bertumburan dengan pengajaran syekh. Wa idza wajada syaikha naiman, dan apabila dia mendapati syekh, guru tadi, naiman, dalam keadaan tidur, au mushtaghilan bi muhimmin, atau dia sedang sibuk dengan sesuatu yang penting, lam yasta'dzin alaih, hendaknya murid tadi tidak minta izin alaihi, kepada guru, untuk belajar. Bal yasbiru, bahkan hendaknya dia bersabar, ila istiqadhihi wa faraghihi, sampai guru tadi bangun dan sampai waktunya guru tadi lapang. Au yansarif, atau hendaknya dia pergi, balik lagi. Wasabru, akan tapi bersabar itu aula, lebih utama. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Wayam bagi, dan hendaknya, ayyakhudha nafsahu, hendaknya dia, penuntut ilmu tadi, mengambil dirinya, bil ijtihad, dengan sungguh-sungguh. Hendaknya sungguh-sungguh, fit tahsil, di dalam menghasilkan ilmu, fi waqtil farag, pada waktu yang kosong, waktu luang, wan nasyad, dan ketika semangat, wa quwwatil badan, dan ketika badannya kuat, ketika muda, wa nabahatil khatir, dan ketika akalnya ini masih cerdas, wa qillatis syaghilat, dan sedikitnya syaghilat, hal-hal yang menyibukkan, qablal awarid, sebelum datangnya
Al-batalah yaitu masa nganggur sebelum datangnya pengangguran. Wartifa'il manzilah dan sebelum kedudukannya tinggi. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh telah berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Maknanya adalah ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian fi kamali ahliyatikum, di dalam menyempurnakan keahlian kalian. Wa antum atsba, sedangkan kalian masih menjadi pengikut, masih menjadi santri. Qabla an tasiru, sebelum kalian menjadi sadatan, yaitu pemimpin. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian idza sirtum sadatan matbu'in, ketika kalian sudah menjadi pemimpin matbu'in yang diikuti, imtana'tum, maka kalian akan terhalangi minat ta'allum, daripada belajar. Lirtifa'i manzilatikum, karena tingginya derajat kalian, wa kathrati syughlikum, dan banyaknya kesibukan kalian. Kalau sudah menjadi ustadz, kiai, itu sibuk untuk mengajar, tidak sempat lagi belajar. Wa hadza makna qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini adalah makna perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tafaqqah, kata beliau, belajarlah qabla an tar'asa, sebelum engkau menjadi pemimpin. Fa idza rasa'ta, maka apabila kamu telah menjadi pemimpin, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada jalan untuk belajar. Faslun, fasal fi tabkiri fil qiraah, di dalam berbagi-bagi untuk belajar, di dalam belajar, wa fin nafyil hasad wal ujbi, dan di dalam menghilangkan iri dengki, wal ujbi, dan bangga diri. Wa yambaghi, dan hendaknya, ayyubakkira, bersegera, biqiraatihi, dengan belajarnya santri tadi, ala syekh, kepada guru. Awalan nahari, pada permulaan siang. Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha, pada pagi harinya. Wa yambaghi, dan hendaknya, ayu hafidha ala qiraati mahfudhihi, dan hendaknya penuntut ilmu tadi menjaga atas bacaan hafalannya, dijaga hafalannya. Wa yambaghi, dan hendaknya, alla yu'thira binaubatihi ghairahu, dan hendaknya seorang penuntut ilmu tadi tidak mendahulukan orang lain, binaubatihi, mendahulukan antriannya, ghairahu, orang lain. Hendaknya tidak mendahulukan antrian untuk belajarnya, dia dahulukan orang lain. Fa innal iktsara bil qurbi makruhun, karena sesungguhnya mendahulukan orang lain di dalam ibadah itu dimakruhkan. Bi khilafil itsari bi hududzi nafsi fa innahu mahbub, berbeda dengan mendahulukan orang lain dalam hal kepentingan pribadi. Fa innahu mahbub, hal itu adalah disukai. Fa in ra'a syaikhu al maslahata, akan tetapi jika syekh tadi melihat al maslahata, ada kemaslahatan, fil ithari, di dalam mendahulukan orang lain daripada engkau, fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu, limaknan syar'iyyin, karena ada makna syariah, fa'asyara ilaihi bidzalika, kemudian syekh tadi mengisyaratkan kepadanya bidzalika, supaya mendahulukan orang lain, maka imtathala amrohu, maka hendaknya dia melaksanakan perintahnya syekh. Wa mimma, dan diantara perkara yajibu, yang wajib, alaihi, ke atas talib, penuntut ilmu, wa tata'akkadul wasiyatu bihi, dan
dikuatkan wasiat dengan perkara tadi adalah alla yahsuda ahadan. Hendaknya penuntut ilmu tadi tidak boleh iri, dengki ahadan kepada seorang pun min rufqatihi daripada teman-temannya au ghairihim atau kepada selainnya ala fadilatin ke atas kelebihan razaqahullahul karimu iyyaha yang Allah berikan kelebihan tadi kepadanya. Wa alla yu'jiba bima hassalahu, dan hendaknya seorang penuntut ilmu tadi tidak boleh bangga diri bima hassalahu dengan apa ilmu yang telah ia gapai. Tidak boleh membanggakan dirinya. Wa qad qaddamna, dan sungguh kami telah dahulukan idaha hadza, penjelasan ini fi adabi syekh, di dalam adab tata keramanya seorang guru. Wa tariquhu, dan adapun caranya penuntut ilmu fi nafyil ujbi, di dalam menghilangkan ujub, bangga diri, adalah ayyudzakkira nafsahu, hendaknya dia mengingatkan dirinya annahu, bahasanya lam yuhassil, bahasanya dia lam yuhassil tidak bisa menghasilkan ma hassala, apa yang telah ia hasilkan, bihaulihi dengan dayanya, dengan upayanya, wa quwwatihi dan dengan kekuatannya. Wa innama huwa fadlun minallahi ta'ala, hanya saja apa yang dia hasilkan, apa yang telah ia raih, itu adalah semata-mata karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yanbaghi, maka tidak sepantasnya, ayyu'jiba bisyai'in, penuntut ilmu itu bangga dengan sesuatu lam yakhtari'hu, yang dia tidak ciptakan. Ilmu itu adalah pemberian daripada Allah. Dia tidak menciptakan sendiri, maka hendaknya jangan dia berbangga dengan ilmunya. Bal, akan tetapi auda'ahullahu ta'ala fihi, Allah menitipkan ilmu tadi fihi, syai' tadi fihi pada dirinya. Akan tapi hendaknya dia meyakini bahwasanya apa yang ada pada dirinya itu adalah titipan daripada Allah SWT yang Allah amanahkan, Allah berikan kepadanya. Wa tariquhu, dan caranya talib fi nafyil hasad, di dalam menghilangkan hasad, iri dengki, adalah ayya'lama, hendaknya seorang penuntut ilmu dia itu mengetahui anna hikmatallahi ta'ala, bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala itu iqtadat. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menuntut ja'ala hadhil fadilah, menjadikan kelebihan ini fi hadza, pada orang ini. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya hikmah Allah itu menuntut bahwasanya menjadikan kelebihan ini fi hadza, pada orang ini. Wa yanbaghi, dan hendaknya alla ya'taridu 'alaiha, dan hendaknya dia tidak menentang 'alaiha, atas hikmah Allah tadi, wala yakraha, dan hendaknya tidak membenci hikmatan, hikmah aradahallahu ta'ala yang Allah kehendaki, walam yakrahuha, walam yakrahha, dan hendaknya dia tidak membencinya, membenci hikmah Allah tadi, memberikan kelebihan kepada orang lain. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih mengetahui. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.